Baik, untuk Bapak Martinus Sitompul nih, selamat datang di Bukan Mata. Bagaimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, kabar baik Mas Tukul. Tuhan memberkati. Amin. Luar biasa sekali. Senang sekali ya, ada timing pas untuk bisa dipertemukan oleh Tuhan kita di sini untuk Care and Share berbagi untuk pemirsa di seluruh alam semesta. Yang nanti bisa diambil sisi-sisi positif dari Care and Share pada malam hari ini. Biar mereka pada insaf. Mereka itu trauma, kalau lihat polisi trauma banget. Kenapa? Karena sering kena pasal belakang angka 8 terus. Tipu menipu. Sini 378. Sini 295. Pemirsa, sebelum kita berbincang-bincang dengan Kombes Polisi Martinus Sitompul, ada baiknya kita melihat cuplikan berikut ini dulu. Yuk. Ya, saya sering bawa kendaraan, saya jadi takut kalau di tempat sepi. Takutnya saya dibegal. Ya, saya bawanya kencang. Soalnya menjaga-jaga jarak juga. Kalau saya pelan takutnya dibantai sama begal-begal itu. Ya, serem ya. Apalagi kayak kita hidup di Jakarta gitu kan, sering pulang malam nggak tentu gitu. Agak dikurangin jam-jam keluar malam, kalau nggak penting-penting banget saya nggak mau keluar deh. Agak dijaga dulu sampai kondisi kondusif, baru saya berani keluar malam lagi. Ya, hati-hati apabila ada yang mencurigakan kita harus menghindar aja. Apalagi tengah malam kita ada minta tolong, kita tinggal aja, kita abaikan aja lah. Kalau saya sering jalan malamnya resah. Lebih takut lah, pokoknya takut gitu aja. Saya nggak setuju main hakim sendiri. Mukul doang sih nggak apa ya. Mungkin masyarakat juga sudah geram kan sama begal. Udah, kalau sampai bakar sih saya nggak setuju. Lebih baik diserahkan pihak yang berwajib. Karena bisa mencari teman-teman yang lain, diintegrasi lagi lebih panjang. Saya pastilah, kita kan negara hukum, pasti saya pengennya ya langsung diserahin ke polisi. Kalau ada begal ketangkep, mendingan dibawa ke polisi aja. Karena mungkin proses hukum lah yang akan menentukan. Itu kita kan di sini kan negara-negara hukum. Sepertinya tidak akan berkurang kalau hanya ditangani oleh pihak berwajib. Mesti ada shock terapi, shock mental sendiri dari begal ini agar ketakutan bahwa warga itu tidak diam. Banyak opini-opini yang bisa diambil nanti di voting. Tapi lebih bagus tetap diserahkan pada pihak yang berwajib. Karena negara hukum. Untuk Pak Martinus nih, maraknya aksi begal motor yang terjadi saat ini telah membuat keresahan di masyarakat. Apa tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian untuk menangani kasus ini nih, monggo. Ya, Mas Tukul, ada 3 yang kita lakukan. Pertama, kegiatan preemptif. Preemptif memberikan penyuluhan, memberikan bimbingan kepada masyarakat. Kemudian kami melakukan komunikasi dan koordinasi dengan RT, RW untuk bisa mendapatkan data mereka yang tinggal kontrak, kemudian yang tidak punya pekerjaan tetap, dan dia berganti-ganti, orangnya juga berganti-ganti, jumlahnya juga berganti-ganti, tidak tetap, kendaraannya juga tidak tetap. Data ini kami ingin minta dari RT dan RW. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita melakukan tindakan preventif. Preventif dengan memberdayakan pos pantau. Ada pos pantau yang kita buat, Mas Tukul, di sana ada dari Brimobnya, kemudian ada dari lalu lintasnya, kemudian dari resersenya dan sabarannya. Di situ ditempatkan pos pantau itu ke beberapa titik-titik yang dianggap rawan. Kemudian juga kita melakukan patroli dalam skala besar, kemudian kita melakukan razia-razia sampai pagi. Kemudian kami melakukan tindakan ketiga, yaitu penegakan hukum. Apa yang kami lakukan? Pertama adalah kami melakukan analisa siapa sih pelaku-pelaku ini. Kemudian kami melakukan penangkapan-penangkapan seperti yang kita lihat bahwa kami melakukan banyak penangkapan, hampir 95 tersangka yang kita tangkap dari beberapa kasus pencurian dengan kekerasan. Memang kita tidak mengatakan begal, walau itu sah-sah saja, tapi di dalam KUHP itu namanya pencurian dengan kekerasan. Kemudian kami juga saat ini yang sedang memutus mata rantai perdagangan antara pencurian kendaraan bermotor itu dengan pedagang sampai kepada konsumen. Jadi antara
supply dan demand-nya kita putus. Jadi mereka juga kalau mau mencuri, mau melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor, mereka tidak tahu mau jual kemana. Karena kita putus di situ, kita melakukan pemeriksaan, kita melakukan penggeledahan terhadap kios yang menjual suku cadang atau spare part motor curian, Mas Tukul. Itu yang kita lakukan. Semua yang dijelasin oleh Pak Martinus Sitompul ini saya sangat setuju semua. Dan itu sebuah sangat akurat dan spesifik sekali. Ya benar. Tapi sekarang juga aku setiap balik syuting malam sering banget lihat Mas banyak razia-razia kendaraan bermotor, apalagi yang mungkin mencurigakan seperti itu. Tapi Mas, aku boleh tanya sama Pak Martinus ya. Pak, ini kan sebenarnya kalau pencurian motor ini sebenarnya memang sudah ada sejak dulu ya. Tapi kenapa nih Pak kalau saat-saat sekarang ini malah lebih ramai begal dan sering terjadi terus nih Pak begal? Itu karena apa alasannya tuh? Ya, memang kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, begal ini kan artinya perampasan. Kalau dulu memang mereka sebelum merampas itu mereka menghentikan dulu, kemudian bertanya, bahkan ada yang mengaku sebagai polisi tapi gadungan, kemudian ada yang menipu keluarganya dan sebagainya, baru terjadi cekcok dan kemudian ribut dirampas. Tapi kalau sekarang karena para pelaku ini langsung melakukan satu bacokan atau satu tindakan ancaman terhadap korban seperti Ibu Sri ini, kemudian tanpa ngomong apa-apa langsung mereka membacok seperti itu. Jadi ini yang menarik sekarang, bahwa secara kualitas mereka menggunakan kekerasan itu terang-terangan, sehingga kita juga nanti akan dalam tanda petik kita ini akan berpura-pura jadi korban supaya kita jadi sasaran. Pak polisi maksudnya Mas Tukul, berpura-pura jadi korban, kemudian nanti kalau mereka datang, kita cepat melakukan tindakan seperti itu. Luar biasa. Saya yakin kalau Bapak polisi sudah menangani semua itu pasti aman, tertib, terkendali. Sangat setuju sekali ini. Jadi masyarakat bisa beraktivitas siang malam ya, dan perekonomian tetap lancar. Dan masyarakat tidak terganggu aktivitasnya. Kembali masih untuk Pak Martinus nih. Maraknya aksi begal motor yang terjadi 1 bulan belakangan ini membawa nama Lampung yang disebut-sebut sebagai kampung begal. Mengapa dijuluki demikian Pak? Apakah benar kan? Enggak Pak? Iya, dari hasil pengakuan tersangka yang kita tangkap, bahwa mereka berasal dari wilayah Sumatera, dari wilayah Lampung. Ada ada satu kecamatan, dan kita melakukan pengejaran ke kampung tersebut, dan memang kita temukan di sana ada sepeda motor curian, kemudian ada spare part yang sudah dikanibal, kemudian beberapa pelaku di sana. Jadi kita tangkap ada 4 pelaku di sana. Ya, banyak kan dari sana gitu ya Pak? Iya. Luar biasa sekali. Alhamdulillah bisa ketemu di sana pusatnya. Ya mudah-mudahan semua nggak terjadi lagi hal seperti ini. Bentar Pak Sri ya, apa benar Pak, berdasarkan info yang saya dapatkan bahwa teman-teman pelaku begal ini di Pondok Aren ini sudah ditangkap 1 orang lagi di Serang, itu benar Pak? Sudah Mas Ukul, ada 2 yang ditangkap, di Subang 1 lagi di Jawa Tengah di Purbalingga, baru tadi sore informasinya. Jadi awal 1, kemudian berkembang 1 lagi, jadi ada 2, tinggal ada 1 lagi yang belum kita tangkap. Subhanallah, luar biasa Pak polisi ini ya. Senang sekali ya. Biar dikorek terus, digali terus, biar sampai ke akar-akarnya dan aman semua untuk para pengendara-pengendara motor yang kerja siang maupun malam beraktivitas kembali. Untuk Mbak Sri, kabarnya pada saat kejadian begal itu tidak mempan ketika dipukul hingga akhirnya warga memutuskan untuk membakar salah satu begal yang mengakibatkan pembegalan tewas mengenaskan. Monggo. Kalau untuk itunya saya nggak tahu, karena pas dia digebukin pun saya juga udah di rumah warga, udah diobatin, terus dibawa ke klinik. Jadi soal gebukin, bakar itu nggak lihat sama sekali. Dirimu sudah nggak ada di lokasi itu ya? Oh, gitu. Tapi Mas sebenarnya tanya lagi sama Pak Martinus ya Mas. Ya, sebenarnya apa sih Pak yang bikin sekarang nih pelaku-pelaku pembegalan tuh nekat untuk pakai senjata-senjata tajam gitu, kekerasan?
Ya, kalau dari pengakuan tersangka itu mereka memang dalam melakukan perbuatan melawan hukumnya itu mereka berprinsip harus berhasil. Jadi dalam satu gerakan mereka harus berhasil. Itu kata-kata yang menjadi digarisbawahi sama mereka sehingga mereka dalam setiap kegiatan ya harus berhasil dan dia bisa mendapatkan uang dalam 2-3 hari kemudian seperti itu, Mbak. Wah, itu ya. Pakai cara-cara yang menyeramkan ya, Mas ya. Iya. Tapi kan banyak kalau dilihat di cuplikan tadi, Mas, banyak warga yang merasa resah kalau keluar malam. Tapi kan bukan tidak mungkin ada juga, Pak, ya, kejadian-kejadian pembegalan yang terjadi siang hari, Mas Tukul. Nah, itu harus seperti apa tuh warga, Mas? Ya, pokoknya harus hati-hati, harus apa-apa terus nyari tempat yang rame ya, Pram ya. Yang rame. Ya, harus waspada terus, harus pokoknya harus punya SIM yang penting. Iya benar. SIM itu penting, surat izin mingkem itu. Izin mengemudi itu penting. Jadi kalau punya SIM itu jadi jalannya udah nyaman. Kalau berkendara tidak punya SIM itu udah bikin orang udah nggak nyaman dulu ya. Untuk Pak Martinus nih, bagaimana hukumnya menanggapi bahwa adanya aksi warga yang main hakim sendiri dengan membakar pelaku begal di salah satu wilayah? Apakah warga akan dikenakan sanksi nih Pak? Monggo Pak. Ya, Mas Tukul, aksi massa seperti ini kita ada 2 yang menjadi catatan kami. Pertama, kita tentu prihatin dan menyayangkan ada aksi massa yang berakibat sampai tewasnya seseorang. Apakah dia tersangka atau siapapun dia, tentu itu kan manusia. Kita sama anak bangsa. Kita tahu bahwa kita negara hukum, kita menghormati hak asasi manusia, kecuali memang kalau ditentukan pengadilan bahwa hak hidup dia harus diakhiri. Tentu dengan pengertian dan pemahaman seperti ini, kita tidak boleh melakukan aksi main hakim sendiri. Jadi kita sayangkan dan kita prihatin untuk itu. Yang kedua, Mas Tukul, terhadap perbuatan ini tentu kita akan melakukan penyelidikan. Kita akan melakukan proses hukum terhadap mereka yang melakukan tindakan-tindakan anarkis sampai perbuatan tersebut berakibat kepada meninggalnya orang. Kalau di KUHP, Kitab Undang Hukum Pidana, itu di pasal 338 itu masuk dalam kategori kasus pembunuhan. Tuh ingat tuh 338 tuh. Itu pembunuhan, nanti termasuk kasus pembunuhan udah jangan pernah angka 8-mu tuh belakang ngilangin aja. Ya, itu penting. Bener nggak Pram? Hindari hal-hal kayak gitu. Saya nggak setuju ya. Jadi harus diserahkan pada pihak berwajib, jangan sampai main hakim sendiri. Ditangkap aja. Untuk Pak Martinus, ini kan dikenal sebagai polisi yang sukses membuat para preman insaf dan mau kembali ke jalan yang benar. Apakah ada program untuk para begal yang nantinya tertangkap untuk direhabilitasi juga? Monggo. Ya, tentu dalam memberikan lapangan pekerjaan kami tidak bisa menyiapkan itu, Mas Tukul ya. Jadi kita berkomunikasi dengan Pak Gubernur, Pak Ahok. Itu sudah mulai memikirkan bagaimana para preman ini bisa dipekerjakan. Jadi seperti misalnya jadi timer, kemudian sebagai mereka yang bekerja dengan gaji yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Jadi lebih banyak memang yang bisa menyediakan ini adalah pemerintah provinsi untuk lapangan pekerjaannya. Kalau kami hanya memberikan bagaimana mereka untuk berkehidupan sebagai masyarakat ini jangan sampai melanggar hukum, karena melanggar hukum itu juga ada orang lain juga nanti yang akan rugi. Jadi tidak hanya mereka sendiri tapi orang lain juga akan merasa rugi dengan perbuatannya. Hanya sebatas itu yang bisa kita berikan. Itu Mas Tukul. Luar biasa. Kembali kalek. Pak, benarkah kabarnya kemarin kepolisian baru saja menangkap jaringan Thohir sampai ke Lampung? Seberbahaya apakah sih kelompok Thohir ini Pak? Ya, kalau melihat karakter mereka itu, mereka melakukan penyerangan terhadap korban. Terhadap polisi saja, kita pada saat melakukan penggerebekan kampung tersebut, itu terjadi tembak-menembak. Dan bahkan satu anggota kami itu terluka tangannya karena balasan tembakan dan penyerangan mereka terhadap kami yang akan melakukan penangkapan. Jadi hampir bolong
di jari, di telapak tangannya satu orang. Beberapa tembakan juga bisa kita hindarin. Artinya memang kelompok ini melakukan tindakan-tindakannya itu sadis, sehingga kita perlu memberikan shock terapi yang tegas dan terukur kepada mereka, Mas Ipul. Luar biasa. Jadi Pak Polisi itu tindakannya tidak terus seenaknya sendiri, tapi harus ada melalui prosedur-prosedur ya. 1, 2, 3, kalau sudah saya membahayakan ya, kita harus apa namanya ya, di istilah kepolisian di apa Mas? Apa Mas? Tanya dong sama Pak Martinusnya. Mungkin Bapak yang tahu lah ya. Kita lumpuhkan Mas. Iya, kita lumpuhkan. Kita lumpuhkan. Sedikit aja di jempolnya saja. Serempetin dikit aja. Balik kalah. Pemirsa,